One, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini adalah video kesekian ya. Video kesekian yang saya buat untuk teman-teman sekalian sebagai pengantar mata kuliah kita. Dan saya berharap bahwa uh, nantinya setelah pertemuan ini, minggu depan adalah waktunya teman-teman untuk presentasi. Jadi ini adalah pertemuan terakhir bagi saya untuk menyampaikan materi. Minggu depan adalah proses teman-teman diskusi dan memberikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang setelah saya berikan ke teman-teman sekalian, gitu ya. Baik, mengapa wajah saya begitu bengep ya? Ya terlalu capek lembur ini teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi niatan kita untuk mau belajar. Saya perkecil wajahnya yang bengep ini teman-teman sekalian. Well, kalau kita kemarin itu sudah membahas tentang apa ya, faktor-faktor keefektifan dalam komunikasi ya, tahu tentang komunikasi dan seterusnya. Di pertemuan ini kita akan masuk di yang lebih spesifik, lebih penting lagi, dan ini harus teman-teman ingat karena ini menjadi sebuah teknik dasar komunikasi yang akan digunakan teman-teman di dalam proses pembelian layanan konseling. Dan ini bisa dipraktekkan dalam bentuk dalam bentuk komunikasi biasa, tidak hanya konseling, tapi karena kita sebagai seorang calon konselor, so we have to apply this technique in counseling services. Jadi kita harus menggunakan teknik ini di dalam proses counseling kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya berharapnya kita nanti mulai minggu depan mungkin akan coba saya cek ada pemberian tugas teman-teman sekalian. Jadi kita lihat nanti tugasnya seperti apa ya kira-kira ya, gitu. Nah, oke, kita masuk pada apa saja sih teknik dasar komunikasi atau teknik komunikasi yang harus Anda kuasai sebenarnya. Itu poin ya. Ada beberapa yang sebenarnya saya jelaskan teman-teman sekalian di teknik yang sudah pernah saya sampaikan di ini ya. Macam-macam, ada attending, opening. Nah, ini teman-teman sekalian ada 15-an. Nah, nanti kalau kurang dari 15, teman-teman punya kewajiban untuk mencari dan melengkapinya. Tapi yang penting yang dasar, yang minimal harus teman-teman, minimal requirement atau minimal yang harus teman-teman peroleh adalah di presentasi ini. Oke. Oh, kembali ke sini ya. Ini ya, apa saja tadi dasar komunikasi yang harus Anda kuasai? Yang pertama dalam konseling itu adalah opening atau penyambutan. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Mengapa penting Pak Azmi? Ya, karena di dalam proses konseling nanti teman-teman itu dituntut untuk bisa mampu untuk bisa memberikan penyambutan, memberikan sesuatu hal yang berkesan bagi konseli itu sendiri. Jadi nggak malah males-malesan gitu teman-teman sekalian gitu. Pertama adalah apa? Opening atau penyambutan. Terserah mau teman-teman pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, karena saya dulu kuliah selalu pakai bahasa Inggris dalam penyebutan teknik-teknik itu karena sesuai dengan teori. Ya, teman-teman terserah teman-teman sekalian. Ya, teman-teman pakai bahasa Inggris lebih mudah. Gitu ya. Pertama adalah opening gitu, teman-teman sekalian. Teknik pertama. Contohnya adalah seandainya Anda sedang menuju ruang konseling gitu ya, dan seperti ini konselor respon konselornya, apa yang Anda pikirkan? What do you think, teman-teman sekalian? Nah, ini wajahnya seperti mau nagih hutang ya. atau sedang kayak dendam banget sama kita gitu teman-teman sekalian ya wajahnya. Dulu mungkin teman-teman sekalian ketika di sekolah ketemu dengan para konselornya, ketika ketemu itu wajahnya nggak enak banget itu ya, which is itu sangat mengganggu kita. Jadi kita itu mau curhat sama mereka, mau memberikan layanan sama mereka, tapi wajahnya nggak, sama sekali nggak menyenangkan. Dan itu hal yang sangat krusial banget teman-teman sekalian. Dulu kalau saya mengajar mata kuliah konseling di Malang, itu ada mahasiswa adik tingkat saya yang wajahnya kayak gini itu ya, auto tidak lulus, pasti tidak lulus akhirnya dalam ujian konseling itu. Dia harus mengulang lagi teman-teman sekalian. Jadi perhatikan mimik muka teman-teman sekalian. Secapek apapun seorang konselor, ingat ya, tapi begitu menerima layanan dari konseling atau kedatangan konseli, maka wajahnya harus diatur, mimik mukanya harus diatur teman-teman sekalian. Jangan sampai kayak seperti ini teman. Nah,
Jadi jangan sampai kalah, hal-hal yang seperti ini sederhana, simple, saya ulangi, ini simple tapi sangat dibutuhkan dan sangat berdampak signifikan ketika kita melayani seorang konseli itu, teman-teman sekalian. Nah, ya, jangan sampai kita sebagai seorang konsul itu kalah sama apa katakanlah ya, Indomaret ya, selamat datang, selamat berbelanja, atau di SPBU ya, mulai dari nol lagi ya Pak. Itu penyambutan yang bikin kita itu oh itu Anda itu ramah gitu teman-teman sekalian. Ya ini jadi PR dari para konselor-konselor selama ini yang mungkin mereka masih menggunakan layanan konseling itu sebagai, aduh kenapa sih kamu lagi datang ke saya wajahnya kayak gini, Assalamualaikum Pak, duduk, Assalamualaikum Pak, saya mau konseling. Hah? Konseling? Wajahnya dengan sangat keheran-heranan gitu, nggak enak banget. Nah, itu harus dihilangkan. Karena dalam teknik konseling yang pertama, dalam teknik komunikasi, kita harus melakukan opening atau penyambutan itu sendiri. Nah, minimal seperti ini. Ya, betul-betul ini teman-teman sekalian. Tapi ini cukup menakutkan juga. Nggak segini juga ya kira-kira ya. Tapi paling tidak dia akan, hah gitu ya. Oh iya, silakan gitu. Selamat datang Pak, saya mau konseling gitu. Oh iya, selamat datang. Oke gitu. Dengan raut muka yang enak teman-teman sekalian. Apa tadi? Teknik opening teman-teman sekalian. Nah, sama juga kayak seperti ini. Wah, saya tuh mau ketemu kok. Aduh, kamu lagi. Ya, ini sangat tidak membantu teman-teman sekalian ya. Dan itu sangat dilarang di dalam proses konseling. Hukumnya haram. Nah, kalau ini kalau ini konselor sahabat siswa namanya ya. Dia ketemu malah, wah seneng banget. Woi si Asmi, wah kita udah kenal. Wah si Andri, oke. Kita langsung, wah tos gini, tekset. Nah, nggak ini juga ya nanti tulang punggungnya itu bisa cedera ya teman-teman sekalian ya. Tapi ada itu ya, menunjukkan sifat sebagai seorang sahabat yang mau hadir. Opening untuk dia itu mau menerima konseling. Itu menjadi hal yang penting. Oke, yang selanjutnya setelah opening adalah acceptance. Ini yang penting. Ini adalah penerimaan, teman-teman sekalian. Penerimaan, ini acceptance, ini yang penting. Contohnya gimana Pak Asmi, teknik berikutnya ini ya. Menanggapi yang mengisyaratkan Anda, memperhatikan dan memahami lawan bicara Anda. Ini yang penting, teman-teman sekalian. Jadi memperhatikan dan membicara. Tujuannya untuk apa? Menyatakan Anda hadir atau attending ya, hadir. Acceptance ini hadir bersama lawan bicara Anda. Yang kedua, lawan bicara seperti diperhatikan dia. Ya, ini yang penting. Terkadang kita seringkali ketemu sama ya seperti saya jelaskan dulu itu ya. Ketemu kita sambil HP-an gini ya. Pak saya mau konseling. Oh iya silakan. Nah ini openingnya sudah bagus, tapi acceptance-nya yang sangat kurang sekali. Langsung, ya. Teruskan. Oke. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi hal-hal yang sangat simple, sangat sederhana, tapi sangat penting dalam komunikasi. Jadi merasa diperhatikan tujuannya kalau acceptance ini. Lawan bicara masa didengar dan dipahami, ini yang paling penting. Karena listening itu beda dengan hearing ya, kita seperti kita tahu ya. Kalau listening itu kita ada niatan untuk mendengarkan dan ingin tahu data informasi secara utuh dari informasi konselingnya. Tapi kalau hearing itu cuma mendengarkan lewat aja, seperti teman-teman yang memasang knalpot brong-brongan, tahu ya. Kita pasti dengar gitu ya, itu dengar namanya, bukan mendengarkan ya. Jadi berbeda teman-teman sekalian. Jadi oke, yang pertama acceptance ini teman-teman. Prinsipnya apa? Menghindari stereotype. Jangan sampai kita itu punya, waduh kalau dapat konseling dari Jepara itu anaknya kayak nakal-nakal deh gitu. Nggak boleh seperti itu. Kalau sama Kudus kelihatannya anak-anaknya sangat medit perhitungan dan ini harus dihilangkan semua teman-teman sekalian. Jadi menghindari stereotype gitu ya teman-teman, ini penting. Kedua adalah bukan sekedar sekenanya saja, tapi harus tulus dari dalam diri kita untuk mau menerima dia. Acceptance ya. Penerimaan tidak berarti persetujuan atau dukungan. Walaupun kita tahu dengan pandangan, oke, baik saya mengerti apa yang sedang Anda rasakan hari ini. Tapi bukan berarti kita setuju dengan yang dia lakukan. Kita tidak berada dalam posisi kita menyetujui dia atau menolak dia. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi konselor itu seperti itu. Pak saya telat kemarin itu karena gini. Bukan kita menyetujui dia, tapi oke, saya menerima penjelasan dari Anda. Saya menerima dan mendengarkan apa yang sedang Anda sampaikan. Itu yang penting. Pertama tadi opening, dua adalah acceptance ya. Nah, bentuknya ada macam-macam. Yang pertama adalah verbal. Jadi acceptance itu dari verbal. Penerimaan dengan kata-kata pendek seperti, Pak, saya baru saja disakiti oleh pasangan saya. Dan kita mengatakan, ya,
Baik. Nah, atau dalam bentuk frasa atau kalimat seperti, baik, saya paham, saya memahami apa yang kamu rasakan. Saya dapat merasakan apa yang sedang Anda rasakan. Kalau kita datang kemudian, Pak, ya Allah, ada orang tersayang saya baru meninggal dunia, orang tua saya meninggal dunia. Ya, kita akan mengatakan bahwasanya, baik, saya memahami apa yang sedang kamu rasakan, gitu ya. Jangan sampai kita mengatakan di awal itu langsung, oh iya, sabar, sabar, sabar. Kalau bikin sabar terus ya kita nggak perlu kuliah teman-teman sekalian. Itu walaupun itu penting dan harus dikatakan, tapi tidak di awal dan tidak selalu dikatakan terus-menerus karena ada teknik yang begitu banyak macamnya. Seperti kata-kata itu tadi. Nanti di tugas berikutnya mungkin akan saya minta teman-teman mengembangkan membuat verbatim teknik komunikasi ini ya. Baik. Yang kedua adalah nonverbal. Penerimaan dengan bahasa isyarat seperti angkukan kepala. Ini nonverbal. Oke. Isyarat tangan. Ya. Oh, ekspresi wajahnya gitu ya. Pak, saya baru saja ini nilai saya jelek banget ini. Baik, saya memahami. Cerita buahnya, kita langsung. Oh, oke, oke. Oh, saya ngerti. Oke, gitu ya. Jadi ada dua bentuk acceptance ini. Pertama adalah verbal, kedua adalah non verbal. Itu yang penting teman-teman sekalian. Yang selanjutnya adalah reflection of feeling atau pantulan perasaan. Ini yang penting teman-teman sekalian. Reflection of feeling ini adalah bagaimana kita memahami, menyimpulkan sebuah titik label perasaan dari klien kita atau konseling kita teman-teman. Ya, pertama, teknik memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung dalam pernyataan konselingnya dia. Tujuannya untuk apa? Memperoleh kejelasan tentang perasaan lawan bicara atas suatu peristiwa dan lawan bicara masa dimengerti perasaannya. Ini adalah reflection of feeling. Dan terakhir adalah mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait dengan perasaan lawan bicaranya dia, teman-teman sekalian. Oke, unsur responnya adalah seperti, Bapak, saya itu gimana ya Pak? Gimana ya Bu? Saya nada-nadanya gitu ya. Contohnya seperti kata-kata pemandu sifat dugaan misalnya. Nada-nadanya Anda sedang galau ya. Nah ini. Iya Pak, betul. Galau saya Pak. Betul. Nada-nadanya atau tampaknya atau agaknya Anda sedang bersedih ya. Nah gitu ya. Saya silakan dicari nanti ya teman-teman contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi kata-katanya seperti apa reflection of feeling itu. Nada-nadanya, tampaknya, agaknya, kedengarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pernyataan atas jenis perasaan tertentu, label ya, yang dialami oleh konselingnya. Kelihatannya Anda sedang sedih ya. Kelihatannya Anda sedang seneng dah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang pertama tetap hindari stereotype. Yang kedua adalah ketepatan waktu atau timingnya. Jangan sampai terlalu lama atau terlalu awal. Jadi yang pas timingnya. Ketika dia bercerita belum selesai, jangan sampai kita berikan reflection of feeling. Pak, saya baru saja kemarin, oke, baik saya, nada-nadanya Anda sedang jengkel. Jangan dipotong terlebih dahulu. Dilarang konselor itu memotong sebuah informasi yang belum lengkap yang disampaikan oleh konselingnya di dalam proses konseling itu. Paham ya? Tapi kita tahan lah teman-teman sekalian ya. Reflection of feeling. Jangan ya. Terus kemudian harus kaya akan pemberian istilah perasaan, ini yang penting. Makanya mungkin nanti akan ada tugas teman-teman khusus untuk memberikan level perasaan ya. Karena kita itu bingung antara memberikan level perasaan apakah dia sedang senang, sedih, kemudian susah, ataukah dia sedang marah, atau dia sedang kecewa, sedang jengkel, sampai pada paling puncak adalah muak gitu ya katakanlah. Yang pertama adalah marah, kecewa, benci, sudah benci langsung kepada muak. Itu ada piramida atau ada level-levelnya teman-teman. Dan ini teman-teman harus tahu semuanya. Kenapa? Karena ini akan digunakan teman-teman untuk ketika ketemu sama konseli kita. Jadi wajib tahu itu teman-teman sekalian ya. Dan ketetapan penanaman atau penggunaan jenis perasaannya. Jangan sampai salah memberikan label perasaan. Mulai sekarang sudah harus mulai berlatih. Ketika ada orang yang ngajak ngobrol teman-teman sekalian, mulai dikasih tahu bahwa oke, dipraktekkan aja. Saya mau menerapkan reflection of feeling. Reflection of feeling. Reflection itu seperti refleksi, pantulan ya. Feeling itu adalah perasaan. Jadi, nada-nadanya Anda sedang sedih ya. Oh iya Pak, saya sedang sedih. Ada konselor datang, dia kan dalam keadaan menangis. Kemudian kita nada-nadanya Anda sedang bersedih ya karena Anda menangis. Iya Pak, ini dia akan bercerita lebih jauh ketika kita mampu menerapkan reflection of feeling dengan tepat waktu ini teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya adalah clarification atau memperjelas. Teknik memperjelas kata-kata dari
melalui pemetikan inti pembicaraan yang dianggap penting. Tujuannya untuk apa? Lawan bicara memperoleh balikan bahwa Anda memahami lawan bicara secara penuh. Ya, memberikan klarifikasi ya. Diperoleh kejelasan inti dan isi pembicaraan lawan bicaranya, dan terakhir adalah mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dan dalam. Contohnya adalah dengan kata lain gitu ya. Mana tadi? Ya, Bapak, saya sedang apa ya ini ya, ngapain ya? Saya juga bingung apa yang saya katakan, saya pengen bunuh diri saja. Saya pengen nggak tahu orang tua saya itu gimana ya Pak? Dia itu sangat-sangat menuntut saya untuk dapat nilai bagus, harus dapat IPK yang tinggi, harus dapat prestasi yang bagus, tapi dia nggak pernah tahu saya. Nah, kita memberikan klarifikasi. Dengan kata lain, orang tua Anda merasa kecewa dengan Anda. Atau dengan kata lain, orang tua Azmi itu kecewa dengan Nak Azmi ini. Ya, gitu ya. Jadi, klarifikasi itu dengan contohnya adalah dengan kata lain gitu ya. Dengan kata lain, gini, Pak, saya ini gimana ya? Bingung ya, Pak. Antara saya harus memilih apakah saya harus kuliah atau kerja ya, Pak. Gimana ya, Pak? Kalau saya kuliah, uang saya nanti gimana? Saya pengen segera bekerja, dapat uang, dan membanggakan orang tua. Tapi kalau kerja, saya nggak bisa kuliah, Pak. Nah, kita langsung berikan clarification responnya. Dengan kata lain, Anda sedang berada di persimpangan sebuah keputusan. Oh, gitu ya. Diumpamakan boleh dikasih umpama, teman-teman sekalian. Perumpamaan. Nada-nadanya Anda sedang berada di persimpangan jalan ya, gitu. Enggak Pak, saya di dekatnya Alfamart. enggak gitu. Maknanya dia sedang bingung memutuskan. Nada-nadanya Anda sedang dalam persimpangan sebuah keputusan. Iya, antara dua hal itu Pak. Betul Pak. Nah, berarti klarifikasi. Oh, berarti benar datanya ini. Selanjutnya akan melangkah pada teknik berikutnya. Oke, paham ya? Clarification. Oke. Yang selanjutnya adalah pengulangan atau restatement. Merupakan satu teknik untuk memancing lawan bicara untuk mengatakan lebih jauh kira-kira teman-teman sekalian. Contohnya adalah gue lagi galau bro, itu contohnya. Dan Anda mengatakan restatement, pengulangan, persis pengulangannya. Atau parafrase bahasa lainnya. Itu kita mengatakan galau. Pak, saya benar-benar benci sama orang tua saya. Karena dia tuh gini. Ibu saya itu selalu membandingkan saya dengan kakak saya atau adik saya. Padahal saya nggak ingin dibandingkan gini. Saya lagi galau, Pak, gitu. Kita mengatakan restatementnya dia. Galau? Iya, Pak, saya galau, gitu. Nah, ini hanya bentuk pengulangan sederhana dalam sebuah kalimat yang persis dilakukan kata inti ya. Pengulangan kata inti yang disampaikan oleh konseli kita. Paham ya? Saya kira teman-teman saya. Kemudian yang paling penting adalah teknik lead atau kita arahkan, gitu ya. Ungkapan verbal yang mengarahkan perhatian dan pembicaraan pada alur yang dikehendaki. Lazimnya dengan kalimat tanya biasanya, cukup bertanya teman-teman sekalian ya. Teknik lead ini sering dipakai oleh konselor. Contohnya adalah, oke, Bapak dapat memahami apa yang sedang Anda rasakan. Nah, itu apa? Jadi acceptance. Apa yang apa? Acceptance-nya verbal. Baik, Bapak memahami apa yang sedang Nak Azmi rasakan. Selanjutnya, bisakah Nak Azmi bercerita lebih jauh tentang bagaimana orang... Nah, itu namanya pertanyaan. Pertanyaan itu mengarahkan tadi, teknik lead tadi ya. Jadi, apapun yang dikatakan oleh konselor yang tidak masuk dalam teknik semua yang kita sampaikan tadi, namanya teknik lead. Ya, baik. Kita berlanjut pada permasalahan berikutnya. Nah, itu namanya teknik lead. Baik, saya memahami apa yang Anda rasakan, lalu bagaimana dengan permasalahan Anda dengan pasangan Anda? Nah, itu berarti teknik mencoba untuk mengarahkan. Itu yang paling sering dipakai oleh seorang konselor. Oke, jadi paham ya? Selanjutnya adalah, ini yang penting. Jika ekspresi seperti ini, tak jarang nanti pasti akan ditemui oleh teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya? Ketika ketemu seseorang yang datang itu, tanpa diprediksi, mereka datang dengan Pak. Apa yang teman-teman lakukan kira-kira? Ketemu seorang cewek datang kepada kita mau layanan konseling, seorang siswi dia, Pak gimana ini Pak, apa yang teman-teman lakukan? Dia nangis sehebat-hebatnya, wah luar biasa dia nangisnya. Makanya apa yang kita bisa lakukan? Kita ketemu sama teknik yang sangat penting, sangat unik sekali, tekniknya. Saya masih melihat orang ini nangisnya nggak segini juga ya gitu teman-teman. Makanya di dalam proses
ini intermezzo ya, di dalam proses konseling itu wajib ada tisunya teman-teman sekalian, karena mengantisipasi jikalau tiba-tiba konseling kita itu sedang menangis, maka kita siapkan tisunya. Jangan di anggur nggak ada tisu, pakai kerudungnya atau pakai bajunya basah semua, jangan. Kita siapkan tisu. Makanya yang khas di dalam sebuah ruang konseling itu adanya tisu teman-teman sekalian. Kalau di lab kita belum ada tisu, harusnya ada tisunya gitu teman-teman ya, gitu. Kenapa? Karena akan melayani konseli yang gagal ketika menangis itu dia mampu mendapatkan itu ya. Jadi kita apa yang lakukan, kembali lagi ya, apa yang kita lakukan ketika kita konseli itu nggak bisa diajak ngomong, nangis sak banter-banter wes, dan itu tidak ngomong sama sekali, dan itu sangat membuat kita itu piye ya terus ya kira-kira ya gitu. Makanya yang kita lakukan adalah silent, diam dulu. Jadi penting diam teman-teman sekalian itu, terutama dalam menangani konseling yang seperti saya jelaskan tadi. Secara sengaja menciptakan suasana diam atau hening dengan sejumlah tujuan yang sangat disadari oleh konselor. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi silent itu dibutuhkan. Jenisnya untuk apa sebenarnya silent itu? Tidak hanya untuk tadi ya, nangis tadi, tapi untuk juga jeda atau istirahat, sama-sama tahu udah kehilangan posisi atau menjadikan kita memikirkan tentang permasalahan itu secara lebih mendalam. Oke, diam dulu. Kedua, kehabisan itu atau bahan bicara atau ingin mengakhiri. Kalau udah orang ngobrol itu, sama-sama ngobrol, sudah mau terakhir, dia akan saling diam sejenak, diam. Ya udah, baik. Tentunya ini sudah selesai proses konseling kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan seterusnya. Jadi itu kegunaannya. Nah, ini yang penting yang selepas pencetusan pesan yang sangat mendalam, deep and painful emotion, dalam dan emosi yang sangat menyakitkan. Terkadang kita akan menemui konseli yang kemudian dia akan nangis, dia meluapkan, saya baru bercerai dengan suami saya, Pak. Dia melaksanakan melakukan KDRT kepada saya, Pak. Dan dia jahat sekali sama saya, Pak. Dia sampai ini. Wah, dia nangis luar biasa. Maka konselor tekniknya adalah silent dan acceptance. Nah ya, dia akan sama-sama mendingkluk bareng-bareng. Dia satunya juga baru melepas emosi besarnya dia karena kenangan pahit, kenangan yang sangat menyakitkan di dalam dirinya, dan kita pun juga sama, kita akan diam. Baru kita memberikan acceptance. Baik, siapapun yang di posisi Nak Azmi pasti akan sangat merasakan emosi kesakitan yang juga luar biasa. Maka dari itu, pakai lead sudah. Maka dari itu, marilah kita melaksanakan proses konseling ini lebih jauh lagi. Itu. Jadi silent itu sangat dibutuhkan teman-teman sekalian. Dan antisipasi pernyataan respon dari seorang konselornya sendiri. Ya, ini juga kita perlu memikirkan apa yang kita katakan kan sama konselingnya. Ketika blank dan seterusnya, maka silent menjadi kuncinya. Tapi nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama konselingnya jadi awkward. Kalau sama-sama diem, nggak jadi konseling akhirnya teman-teman sekalian ya. Jadi penting sekali ya itu untuk itu. Enggan, reluctant atau menolak atau resisten. Ini untuk silent bagi konselinya. Jadi kalau ada yang seringkali bertanya bahwa konseli kok dia diem ya Pak? Ingat, di dalam teknik ini kita tahu bahwa sebenarnya konseli itu merasa reluctant atau enggan ketemu sama kita. Atau kemungkinan adalah menolak atau resisten. Kepaksa dia. Karena belum adanya sebuah kepercayaan, trust. Ini bagi konseli ya. Jadi kita mengenali silentnya konseli atau klien kita, dia diam, ada kedua kemungkinan besar, reluctant atau resistant. Enggan atau dia menolak atau resisten teman-teman sekalian. Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Ya, paham ya? Itu adalah silent tadi. Ya, selanjutnya adalah reinsurance atau penjaminan. Ini yang juga penting. Apa itu reinsurance? Pemberian kata jaminan atau ganjaran ketika konseling menunjukkan kemajuan. Nah, udah ketemu nih, Pak, saya kemarin sudah melakukan ini. Gimana Pak hari ini? Nah, maka teknik reinsurance ini menjadi hal yang sangat penting. Langsung kita kasih reinsurance. Saya yakin kamu dapat melakukan, ini contoh yang lain ya. Kalau dia mengatakan jaminan atau ganjaran, baik sekali. Oke, baik. Luar biasa, kamu sudah melaksanakan apa yang kita rencanakan kemarin ya. Keren itu. Tapi kalau masih mau akan dilakukan, maka contoh ini cocok ya. Pak, baik, Azmi,
lalu apa rencana perubahan yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahanmu? Saya akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita langsung katakan reinsurance. Baik, bagus sekali. Saya yakin kamu dapat melakukan rencana itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini namanya reinsurance atau penjaminan. Dia kita dukung, kita support bahwa dia mampu melaksanakan perubahan dalam dirinya dia. Sehingga konseling itu sangat membuat konseling itu, wow, saya itu bermakna ya, saya itu berharga, dan saya mampu loh ya menyelesaikan masalah saya ya. Terima kasih Pak Konselor, gitu teman-teman sekalian. Paham ya, intinya seperti itu. Reinsurance. Ya, selanjutnya adalah summary atau menyimpulkan. Ini ya, teknik ini digunakan untuk mengakhiri pembicaraan secara keseluruhan, memberikan memadukan secara ringkas pernyataan konseling menjadi satu keseluruhan yang utuh ya. Ini mohon maaf tutup ya. Contohnya adalah kita udah di akhir, sudah sesuai dengan target kita di 30 menit atau 45 menit pembicaraan kita langsung mengatakan bahwa baik, sejauh pembicaraan kita tadi kita telah membahas tentang bagaimana proses yang akan kamu lakukan ketika nanti biar nilaimu bagus dan seterusnya. Ini namanya summary. Dan ini bisa dilakukan dalam teknik komunikasi dalam pembicaraan, nggak hanya konseling pun. Kita simpulkan biar jelas apa yang kita lakukan selama proses beberapa menit itu. Yang terakhir adalah termination atau pengakhiran, teman-teman sekalian. Apa pengakhiran itu? Ini sudah terakhir, teman-teman sekalian. Sudah waktunya sudah mau selesai, maka kita akan melakukan termination atau pengakhiran kita. Mengakhiri komunikasi baik untuk dilanjutkan pada sisi berikutnya, mau lanjut lagi minggu depan atau kontraknya kapan lagi, maupun karena konseling betul-betul sudah berakhir. Nah, ini yang penting. Jenisnya, yang pertama adalah pengakhiran langsung atau murni. Nah, itu ya. Jadi diakhiri langsung baik. Kalau gitu, kita sudah membahas ini, di summary, diringkas, setelah diringkas, tekniknya adalah terminasi. Bapak akan ada rapat hari ini, saya akan ada rapat, mungkin kita cukupkan ya konseling pada hari ini ya, gimana ya? Oke, dan seterusnya dan terusnya. Atau yang kedua, kedua adalah pengakhiran tidak langsung atau non-verbal. Caranya apa? Ini penting teman-teman sekalian. Teknik yang jahat tapi ya harus dilakukan, nggak apa-apa. Kalau dalam proses konseling itu. Cara non-verbal untuk mengakhiri sebuah pembicaraan itu adalah dengan melihat jam. Kalau teman-teman bawa jam. Dimanapun, kalau di ruangan itu kita lihat jamnya. Atau kita lihat di jam tangan kita. Kita ngomong. Dia pasti tidak akan nyaman. Konseling pasti akan merasa, wah ini sepertinya, kalau teman-teman sendiri juga bisa menempatkan diri ketika teman-teman itu dalam proses yang seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, ini penting teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngomong terlalu banyak, ada lawan bicara kita melihat jam terus-menerus, dia sebenarnya ingin mengakhiri komunikasi dengan kita. Ingat, ingin mengakhiri komunikasi dengan kita. Jadi termination tadi, udah jam segini, pasti kita bisa menutup itu. Oke? Nah, Oke, ada satu lagi teman-teman sekalian yang belum disampaikan ternyata di dalam presentasi ini. Mana ya? Akan saya tulis teman-teman sekalian. Kita menyebutnya adalah sebagai apa ya? Saya tulis ya. Structuring. Ini belum ditulis di sini ternyata di dalam PPT saya ini. Structuring itu nanti tugasnya untuk apa? Structuring itu, teknik ini bisa dilakukan untuk membatasi atau arrange atau memanage ya, memanage proses komunikasi dalam konseling. Maksudnya gimana Pak Asmi? Structuring ini penting teman-teman sekalian di dalam rangka kita membatasi atau memanage proses konseling dalam proses komunikasi kita teman-teman sekalian. Maksudnya gimana? Contohnya atau jenisnya itu ada macam-macam. Saya akan tulis yang pertama adalah bentuknya kata kuncinya adalah limit ya, atau pembatasan. Ada namanya role limit. Atau apa? Role itu adalah peran ya. Pembatasan peran. Yang pertama adalah role limit. Jadi di awal kita bisa mengatakan bahwa ketika masalahnya terlalu berat bagi kita ataupun permasalahan itu kita jaga, ini kita mengatakan bahwa baik peran Bapak di sini, nah ini disebutkan namanya role limit. Peran Bapak di sini adalah untuk membantu penyelesaian masalah itu. Tapi keputusan akhir berada di tanganmu, Nak Asmi. Itu namanya role limit. Baik, tugas Bapak sebagai seorang konselor itu ya, atau
Tugas ibu sebagai seorang konselor di sini adalah untuk berusaha membantu Anda. Maka, tapi keputusan akhir berada di dalam tangan Anda sendiri. Nanti yang menentukan adalah Anda sendiri. Kemajuan ini akan ditentukan oleh Anda sendiri. Itu namanya role limit. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi pembatasan peran kita sebagai seorang konselor. Ketika kita nggak mampu, kita pakai teknik apa? Referral akhirnya. Kita serahkan kepada yang lain. Contohnya kepada psikolog atau psikiater. Wah, permasalahan ini terlalu berat. Sebagai konselor, peran saya hanya membantu dalam permasalahan komunikasi ini. Maka selebihnya akan saya coba untuk menghubungi teman-teman saya di psikiater atau di psikolog yang akan bisa lebih dalam tahu tentang permasalahan kepribadian Anda. Ya, itu namanya role limits. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sebut sebagai time limit. Apa time limit, Pak Azmi? Time limit itu sebenarnya adalah pembatasan waktu. Di awal kita ada kontrak dengan dengan konseli atau klien itu. Baik, di awal teman-teman katakan, baik, saya punya waktu 45 menit, Nah Azmi. Bagaimana kalau kita sepakati konseling kita sesi ini adalah 45 menit ya. Jadi nanti di akhir kita bisa langsung mengatakan, oke, ini sudah 45 menit ya, sesuai kontrak awal tadi. Kalau nggak gitu, terkadang orang itu cerita itu nggak ada batas waktunya. Padahal idealnya konseling 45 menit sampai 1 jaman lah. Selebihnya sudah ngomongnya ngalor ngidul, nggak ketemu solusinya. Dan tidak efektif sama sekali. Jadi time limit menjadi hal yang sangat penting. Oke, jadi itu model structuring-nya. Ada role limit, ada time limit, kemudian apa lagi ya kemarin itu ya? Sebentar, akan saya coba lebih dahulu kira-kira. Saya juga lupa structuring. Ada beberapa limitnya itu ada banyak teman-teman sekalian ya. Saya kalau lupa ya saya akan cari di filenya. Nah, selanjutnya adalah action limit. Nah, ingat saya sekarang. Action limit itu apa Pak Azmi? Action limit itu sebenarnya adalah kita membatasi. Kita nggak boleh dong ketika dia itu konseling itu datang marah-marah, dia bantingi kaca, gelas yang ada di dalam ruang konseling, maka kita membatasinya. Gimana caranya? Yo, ini ada ruang konseling. Nah, Azmi, Anda amat diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan juga keamanan dari ruangan ini. Jangan sampai kita merusak benda tertentu dan sebagainya. Itu namanya action limit. Kemudian ada namanya goal limit atau tujuan. Pembatasan tujuan ini difungsikan untuk kita tahu bahwa permasalahan itu banyak teman-teman sekalian ya. Atau kita menyebutnya sebagai problem limit. Kalau goal limit ini, kita tentukan tujuanmu apa ke sini sebenarnya. Sudah ditentukan di awal. Oke, ya. Tujuan saya adalah untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Oke, bagus. Nah, ini berkaitan dengan nomor 5, problem limit. Ngapain? Problem limit itu kita diminta untuk membatasi problemnya. Yang diceritakan itu ada 3. Pak, saya itu, selain saya itu nilainya jelek, orang tua saya juga menuntut saya. Tapi tetangga saya itu kok jahat sama saya, ya selalu gibah. Teman-teman juga selalu menjauhi saya, gini-gini. Nah, kita bingung dong, permasalahannya banyak. Maka kita pakai problem limit. Baik, dari 3 cerita yang Anda ceritakan tadi, manakah kira-kira yang akan kita selesaikan terlebih dahulu hari ini? Nah, itu namanya problem limit, membatasi problemnya. Kita nggak mungkin menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam satu waktu. Di dalam teori konseling, kita melaksanakan itu memilih satu permasalahan yang kita akan selesaikan secara fokus, secara mendalam. Oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah, ini kalau di luar negeri ada namanya cost limit, harus saya sampaikan. Cost limit itu adalah pembatasan uang, biaya ya. Kalau di luar negeri kan kita sudah pakai, atau mungkin di Padang ya, yang sudah ada tarifnya, per jamnya konselor itu digaji senilai 75 ribuan, kalau nggak salah itu ya, 75 ribu rupiah, dan kita biasanya langsung pembatasan. Bapak Ibu, waktunya ada 1 jam dan pembiayaannya adalah 75.000 hari ini, gitu ya. Itu tapi kalau di kita kadang-kadang kan nggak di siswa, masa kita mau narik, jahat banget ya, sama-sama nggak punya uangnya. Dan yang paling penting selanjutnya adalah confidentiality limit. Yang penting, pembatasan terhadap asas kerahasiaan. Ini penting sekali. Di awal Anda wajib mengatakan ini. Anda mengatakan bahwasanya, baik, saya memahami apa yang Anda rasakan. Peran Bapak di sini, peran ya, role limit ya berarti ya. Peran Bapak di sini sebagai seorang konselor yang akan membantu permasalahan Anda.
Dan kita menyebutkan teknik ketujuh, confidentiality limit ini, kita mengatakan bahwasannya apapun yang Anda rasakan, apa yang Anda ungkapkan, ini menjadi rahasia bagi kita berdua dan Tuhan yang tahu. Tidak akan saya bocorkan, jadi Anda tenang saja. Nah, ini penting agar konseling menjadi lebih percaya pada kita. Jadi kita katakan bahwasanya di sana itu saya jamin kerahasiaan terhadap informasi yang Anda sampaikan atau yang Nak Azmi sampaikan kepada Bapak konselor hari ini. Sehingga dia percaya, oh iya saya percaya. Dan saya tidak akan membocorkannya kecuali kok sulit banget sih. Tanpa persetujuan dari Anda. Kalau Anda bersetuju untuk disampaikan ke siapa, maka ya juga akan saya sampaikan. Tapi kalau enggak, ini menjadi rahasia bagi kita semua. Ini menjadi hal yang penting, teman. Oke. Saya pikir itu. Kalau ada tambahan yang lain mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi structuring ini menjadi hal yang penting yang biasanya di awal itu dikatakan di sana. Atau di pertengahan itu sering dikatakan itu ya. Jadi saya pikir itu teman-teman sekalian. Saya pikir ya, ini model duduknya ya. 45-90 derajat. Ingat ya. Tidak berhadapan secara langsung. Kecuali di mana? Di Amerika yang budayanya tatap muka, tatap wajah itu hal yang biasa. Tapi kalau kita di budaya timur itu proses duduknya seperti ini ya. Jadi yang sampai nanti saya melihat teman-teman konseling kok depan, wow tak, mungkin darani sama dosennya nggak diajarin gitu ya. Adalah model prosesnya duduknya seperti ini ya, biar tidak merasa terintimidasi teman-teman sekalian. Nah, ini ketika kita melihat bagaimana mimik muka kita melihat dan memperhatikan dia, dan ini proses ketika kita menghadapi face to face orang konseling kita, ketika kita shake hand atau bersalam-salaman, kita melihat wajah mereka dengan muka yang senyum dan sangat attending, sangat acceptance dari dia. Jadi benar-benar kita mau menerima dia apa adanya, teman-teman sekalian. Well, terima kasih teman-teman sekalian. Walaupun ini sangat singkat, kenapa? Karena harus saya bikin video untuk mata kuliah yang lainnya. Terima kasih. Minggu depan mulai presentasi teman-teman sekalian. Tidak ada tugas pada hari ini. Saya pastikan tidak ada tugas hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Ingat dipelajari ini. Karena teknik-teknik tadi akan teman-teman gunakan ila yaumil teman-teman menjadi seorang konselor. Tidak hanya lulus tok, tidak hanya skripsi tok, tapi sampai digunakan ketika lulus. Jadi hafalkan, pahami, dan terapkan. Gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf dari salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jangan lupa absen di V-Class. Thank you.